Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Kembali lagi kita dalam media mengajar sejarah Indonesia kelas 12. Kali ini kita mulai dengan materi upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Pengertian integrasi dan integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kemudian menurut William H.W., integrasi berarti penyatuan bangsa atau suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Kemudian menurut Clifford Geertz, bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama. Beberapa pengertian integrasi menurut para ahli tadi dapat kita simpulkan, integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Integrasi nasional Indonesia terdapat dua faktor. Pertama ada faktor pendorong dan kedua ada faktor penghambar. Faktor pendorong pertama, perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Kedua, persamaan nasib dalam sejarah. Ketiga, keinginan bersatu. Keempat, rasa cinta tanah air dan bangsa. Kemudian faktor penghambar, pertama ada masih adanya etnosentrisme, kemudian yang kedua tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Nah, itu tadi pengertian integrasi dan integrasi nasional. Kemudian kita lanjut lagi kepada penyerahan kedaulatan Indonesia dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakannya konferensi meja bundar yang dimulai di Den Haag, Belanda. Salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 23 Desember, Muhammad Hatta memimpin delegasi RIS Republik Indonesia Serikat berangkat ke Belanda. Tujuannya untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, di ruang tahta Amsterdam, ada Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMGA Sassen, dan Ketua Delegasi Muhammad Hatta, bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS Republik Indonesia Serikat. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovings membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal,
Belanda mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Papua, atau kita kenal dengan Irian Barat. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time. Sampai ketemu di materi selanjutnya.